teman-teman, apa kabar? Semoga kalian lagi dalam keadaan super baik ya. Aku senang banget karena hari ini bisa sharing materi yang pastinya gak cuma menarik tapi juga sangat penting. Khususnya buat kalian yang tertarik sama dunia pendidikan. Nah, buat kalian yang pengen jadi guru keren atau siswa yang pengen belajarnya lebih efektif, video ini wajib banget untuk kalian tonton. Hari ini kita bakal ngebahas 3 topik yang gak bisa dipisahkan satu sama lain dan pastinya bakal bikin kalian makin paham soal pendidikan. Oke, pertama kita akan ngomongin pembelajaran kooperatif, yaitu cara belajar bareng yang gak cuma seru tapi juga efektif banget buat meningkatkan pemahaman tiap-tiap siswa. Gak cuma itu aja loh, kita juga bakal ngebahas tentang pengelolaan kelas yang pastinya penting supaya kelas kalian gak chaos dan bisa tetap fokus saat belajar. Yang terakhir kita bakal kupas tuntas tentang psikologi belajar dan pembelajaran yang membantu kita untuk memahami bahwa setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda, serta bagaimana cara terbaik untuk mendukung proses belajar mereka. Apa sih sebenarnya pembelajaran kooperatif itu? Pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan yang mengutamakan kerjasama antar siswa dalam sebuah kelompok kecil. Nah, untuk mencapai tujuan belajar bersama ini, setiap metode ini kan siswa tuh nggak belajar sendirian aja atau hanya duduk diam mendengarkan guru, tapi juga mereka saling ngebantu, berbagi tanggung jawab, dan belajar dari satu sama lain. Yang menarik dari pembelajaran kooperatif ini adalah jadi setiap siswa ini memiliki cara belajar yang berbeda-beda kan. Ada yang bisa langsung paham dengan membaca materinya saja, ada juga yang lebih cepat paham kalau diajak berdiskusi atau belajar kelompok, dan ada juga yang lebih mudah mengerti ketika diajarkan secara praktikal atau pengalaman langsung. Ini tuh suatu hal yang wajar banget karena setiap orang kan punya gaya belajar yang berbeda-beda dan itu tuh nggak masalah. Nah, disinilah pembelajaran kooperatif ini memberikan solusi dengan bekerja dalam kelompok kecil. Jadi siswa bisa saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Misalnya, ketika seorang siswa yang cepat paham dengan materi bisa membantu teman-temannya yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami topik yang sama. Sebaliknya, jika siswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerti materi bisa mendapatkan penjelasannya lebih mendalam dari teman-temannya yang sudah memahami materi tersebut. Jadi proses ini tuh menciptakan kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Bukan hanya itu saja, pembelajaran kooperatif ini juga melibatkan diskusi aktif di mana siswa bisa saling bertukar ide, memecahkan masalah, dan berkolaborasi untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Setiap anggota kelompok juga punya peran penting dalam kesuksesan kelompok tersebut. Jadi mereka ini nggak hanya duduk diam saja, melainkan terlibat aktif dalam mencari solusi dan menjelaskan pemahaman mereka kepada teman-temannya. Pembelajaran ceramah ini dalam metode ceramah, siswa lebih banyak menerima informasi dari guru secara langsung tanpa terlibat aktif dalam proses belajar. Jadi mereka lebih cenderung mendengarkan aja dan menyatat, sementara guru lebih dominan berbicara kepada siswanya. Meskipun efektif untuk menyampaikan informasi, metode ini tuh kurang melibatkan siswa dalam berpikir kritis atau memecahkan masalah secara langsung. Lalu pembelajaran individu merupakan pembelajaran dengan siswa yang belajar hanya sendiri-sendiri tanpa banyak interaksi dengan teman-temannya. Meskipun ini bisa ngebantu siswa yang lebih suka belajar mandiri, kadang juga bisa ngebuat siswa itu jadi ngerasa monoton dan kurang menyenangkan gitu, serta kurang mengembangkan keterampilan sosial mereka. Sebaliknya, pembelajaran kooperatif ini memfokuskan pada kerjasama, komunikasi, dan penyelesaian masalah bersama. Siswa juga terlibat langsung dalam memecahkan masalah, berdiskusi dengan teman, dan saling membantu. Ini yang membuat mereka tidak hanya menguasai materi saja, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial yang sangat penting, seperti kerjasama tim, keterampilan komunikasi, toleransi, dan pemecahan masalah. Manfaat pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif nggak hanya sekedar membuat siswa paham materi, tapi juga dapat memberikan banyak manfaat yang bermanfaat dalam jangka panjang.
Nah, berikut ini dapat saya jelasin kalau manfaat utama pembelajaran kooperatif itu yang pertama, untuk meningkatkan kesempurnaan dalam kemampuan sosial dalam pembelajaran kooperatif. Di sini, siswa belajar bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, mendengarkan pendapat orang lain, dan memberikan kontribusi secara positif dalam diskusi. Ini tuh dapat membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan sosial yang sangat penting untuk kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, menghargai perbedaan ketika bekerja dalam sebuah kelompok. Dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan cara berpikir yang berbeda, siswa juga belajar untuk menghargai dan memahami perbedaan tersebut. Ini tuh penting banget untuk membantu pribadi yang lebih toleran dan empati. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Jadi siswa dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi masalah bersama. Mereka juga belajar bagaimana menyelesaikan sebuah tugas secara efektif dengan bantuan teman-temannya yang mengkaitkan kemampuan mereka ini dalam pemecahan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Jadi pembelajaran kooperatif ini bisa memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berbicara dan berbagi ide di depan teman-temannya, yang pada akhirnya meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menyampaikan sebuah pendapat dan ide. Yang kelima, ngebuat pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan dinamis. Karena melibatkan interaksi dan aktivitas kelompok ini kan, pembelajaran kooperatif ini kan menciptakan suasana yang lebih dinamis dan menyenangkan. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan guru saja, tapi juga aktif terlibat dalam proses belajar, sehingga mereka jadi lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Yang keenam, meningkatkan hasil belajar. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran itu dapat membantu peningkatan hasil belajar siswa, karena kan mereka kan tidak hanya mendapatkan informasi dari guru saja, tapi juga dari teman-temannya yang memberikan perspektif dan penjelasan yang berbeda-beda tiap siswa. Jadi manfaat jangka panjang pembelajaran. Model Jigsaw merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif untuk menekankan pada pembelajaran bersama dalam sebuah kelompok kecil. Jadi di dalam model ini, setiap siswa diberikan bagian materi tertentu untuk dipelajari secara mendalam. Kemudian, mereka juga berkumpul dengan siswa lain yang mempelajari bagian yang sama untuk membahas dan memperdalam materi tersebut. Setelah itu, mereka juga kembali ke kelompok asalnya dan mengajarkan teman-temannya tentang apa yang telah mereka pelajari. Dengan cara ini, setiap siswa menjadi ahli dalam bagian materi tertentu dan harus menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain. Cara kerja model Jigsaw. Yang pertama, pembagian materi. Di sini, pembelajaran dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Setiap siswa diberi satu bagian untuk dipelajari secara mendalam. Yang kedua, kelompok ahli. Siswa yang mempelajari bagian yang sama berkumpul dalam kelompok ahli untuk mendalami materi mereka lebih dalam lagi. Yang ketiga, mengajarkan teman. Siswa kembali ke kelompok asalnya dan mengajarkan bagian materi yang telah mereka pelajari kepada teman-temannya. Keempat, diskusi dan penilaian. Di sini semua siswa saling bertukar informasi dan kemudian ngebahas materi secara keseluruhan untuk memastikan bahwa pemahaman yang keunikan dan manfaat model Jigsaw. Yang pertama, tanggung jawab bersama. Jadi setiap siswa merasa bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya karena mereka harus mengajarkan teman-temannya. Yang kedua, penguatan pemahaman. Jadi siswa ini tidak hanya belajar dari guru atau buku saja, tapi juga dari teman-temannya yang bisa menawarkan perspektif yang berbeda. Yang ketiga, keterampilan sosial. Di sini modelnya mendorong siswa untuk lebih berkomunikasi, mengajarkan dan mendengarkan satu sama lain, sehingga mengembangkan keterampilan sosial dan berkolaborasi yang sangat penting. Model STAT atau Student Teams Achievement Division, yaitu model di mana metode pembelajaran ini kooperatifnya menggabungkan kerjasama dalam sebuah kelompok dengan penilaian individu. Jadi dalam model ini siswa bekerja dalam sebuah kelompok kecil untuk mempelajari materinya, namun mereka mengajarkan tes individu setelahnya. Jadi nilai individu siswanya kemudian dihitung untuk menemukan skor kelompok secara keseluruhan. Nah, keberhasilan kelompok bergantung pada pencapaian individu setiap anggotanya. Cara kerja model STAT. Yang pertama, pembagian kelompok. Jadi, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari siswa dengan kemampuan yang beragam.
Kedua, pembelajaran kelompok. Di sini, kelompok bekerja sama mempelajari materi yang diberikan oleh guru. Ketiga, tes individu. Setiap siswa mengajarkan tes individu yang mengukur pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Keempat, penghitungan skor. Di sini, skor individu dihitung dan kemudian dijumlahkan untuk menentukan keberhasilan sebuah kelompok. Nah, kelompok yang memiliki peningkatan skor terbesar akan mendapatkan penghargaan. Kelima, pemberian penghargaan. Di sini, kelompok yang mencapai penghargaan keunikan dan manfaat model START. Yang pertama, menggabungkan kompetensi dan kolaborasi. Siswa bisa saling berlomba untuk mendapatkan nilai lebih tinggi, tetapi keberhasilan kelompok ditentukan oleh kontribusi setiap anggotanya. Yang kedua, peningkatan motivasi. Jadi, sistem penghargaan berdasarkan skor individu dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat. Yang ketiga, pencapaian yang terukur. Siswa bisa melihat secara langsung hasil usaha mereka dalam tes individu tersebut, yang bisa memotivasi mereka untuk lebih berusaha. Yang ketiga ada model TGT atau Team Games Tournament. Di sini, model TGT adalah model pembelajaran yang kooperatif yang menggabungkan kerjasama tim dengan kompetensi berbasis permainan. Nah, di dalam model ini, setelah mempelajari materi dalam kelompok, siswa berpartisipasi dalam turnamen atau permainan yang menguji pemahaman mereka terhadap materi yang sudah mereka pelajari. Permainan ini juga biasanya berupa soal-soal yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah mereka pelajari, dan siswa juga bisa mendapatkan poin-poin berdasarkan jawaban yang mereka benar gitu. Jadi poin yang diperoleh ini dihitung untuk menentukan sebuah skor kelompok secara keseluruhan. Cara kerja model TGT. Yang pertama, pembagian kelompok. Jadi siswa dibagi menjadi kelompok yang heterogen yang terdiri dari siswa dengan berbagai kemampuan. Yang kedua, pembelajaran kelompok. Jadi setiap siswa atau setiap kelompok mempelajari materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga, permainan. Setelah pembelajaran kelompok selesai, siswa mengikuti permainan atau turnamen yang menguji pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Yang keempat, penilaian poin. Di sini, siswa memperoleh poin berdasarkan performanya mereka dalam permainan tersebut, dan poinnya ini dihitung untuk menentukan skor kelompoknya. Kelima, penghargaan. Di sini kelompok berhasil mengumpulkan poin terbanyak akan mendapatkan penghargaan. Keunikan dan manfaat dari model TGT. Yang pertama, pembelajaran yang seru dan menarik. Di sini dengan adanya elemen permainan dan kompetisi, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan antusiasme siswa. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Karena adanya turnamen, siswa menjadi lebih terlibat aktif dalam memahami dan mendengarkan materi pelajaran. Ketiga, kolaborasi dan kompetisi seimbang. Meskipun ada kompetisi, siswa tetap bekerja sama dalam kelompok untuk meraih kemenangan. Perbedaan utama antara ketiga model yaitu yang pertama, jigsaw. Di sini jigsaw menekankan pada kerjasama dalam mengajarkan satu sama lain. Setiap siswa bertanggung jawab untuk memahami satu bagian materi dan mengajarkannya kepada teman-temannya. Jadi pendekatan itu sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman melalui saling mengajar. Yang kedua ada START. Jadi fokusnya ini pada kolaborasi tim dan penilaian individu. Jadi siswa bekerja sama untuk belajar materi, namun keberhasilannya bergantung pada pencapaian individunya yang membuahkan dapat membuat lebih berorientasi pada peningkatan hasil individu dalam konteks kelompok. Kalau yang TGT menggabungkan kompetensi dan kerjasama melalui permainan atau turnamen. Jadi siswa belajar dan kemudian diuji dalam bentuk permainan yang menguji pemahaman mereka terhadap materi yang sudah dipelajari. Keberhasilan kelompok tergantung pada skor yang diperoleh siswa dalam permainannya. Jadi, kesimpulannya, ketiga model pembelajaran kooperatif ini memiliki keunikan dan manfaat masing-masing. Jigsaw yang sangat baik untuk mengembangkan keterampilan dan mengajar dan berkolaborasi antar siswa. Topik selanjutnya kita akan ngebahas tentang pengelolaan kelas. Pasti kalian udah sering dengarkan tentang pengelolaan kelas itu,
Tapi sebenarnya apa sih pengelolaan kelas itu? Nah, pengelolaan kelas itu bukan cuma soal diaturan saja dan didisiplin saja, tapi juga lebih ke bagaimana guru bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, produktif, dan menyenangkan bagi siswa untuk belajar. Jadi, pengelolaan kelas ini tuh merupakan serangkaian langkah yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana belajar yang lebih positif, lalu di mana siswa juga bisa merasa lebih aman, dihargai, dan tentunya bisa belajar dengan maksimal. Sekarang, mari kita bahas beberapa komponen penting dalam pengelolaan kelas yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, pengaturan visi kelas. Pengaturan visi kelas itu penting banget loh. Jadi, gini. Ini tuh tentang bagaimana ruang kelas disusun supaya mendukung proses belajar siswa. Misalnya, ketika meja dan kursi bisa disusun melingkar agar siswa bisa saling berdiskusi, atau disusun barisannya supaya guru bisa lebih mudah mengawasi siswa. Pengaturan ini tuh akan mempengaruhi bagaimana interaksi antara siswa dengan guru supaya bisa berjalan dengan baik. Selain itu, pengaturan fisik juga bisa mencakup suasana kelas secara keseluruhan, seperti pemilihan dekorasi kelas yang menarik, ruang kelas yang bersih dan nyaman, dapat membuat siswa merasa lebih betah gitu. Jadi, bukan cuma soal tempat duduk, tapi juga bagaimana lingkungan fisik kelas mendukung suasana belajar yang lebih positif dan menyenangkan. Kedua, menciptakan suasana belajar yang positif. Jadi, suasana belajar yang positif itu sangat penting banget supaya siswa bisa merasa aman, nyaman di dalam kelas. Kalau suasananya nyaman, siswa bakal lebih gampang buat terbuka, bertanya, dan berpartisipasi dalam kelas. Sebagai guru, kita juga harus menciptakan hubungan yang baik dengan siswa. Itu tuh bukan cuma soal memberi materi pelajaran saja, tapi juga bagaimana kita menunjukkan perhatian, mendengarkan, dan menghargai pendapat mereka. Jadi keterbukaan dan sikap suportif dari guru sangat mempengaruhi bagaimana siswa bisa merasa dihargai. Jadi ketika siswa merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi dan berarti untuk mengeluarkan pendapat atau bertanya. Suasana yang positif juga dapat membuat siswa merasa lebih percaya diri dan tidak takut untuk mencoba-coba hal yang baru dalam belajar. Yang ketiga, peraturan kelas yang jelas. Nah, peraturan kelas itu kan wajib banget wajib banget kita punya gitu. Jadi tanpa peraturan kelas yang jelas itu, jadi kelas jadi gampang bikin chaos gitu, atau kan? Ketiga, peraturan kelas yang jelas. Nah, peraturan kelas itu kan wajib banget ya. Tanpa peraturan yang jelas, kelas bisa jadi chaos kan? Peraturan di kelas itu kan penting banget supaya ada kesepakatan bersama antara guru dengan siswa tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Misalnya aturan tentang waktu masuk kelas, cara berbicara di dalam kelas, atau cara bertanya. Jadi peraturan itu harus disampaikan dengan jelas di awal dan guru juga harus lebih konsisten dalam menerapkannya. Jadi jika siswa yang melanggar, guru juga harus memberikan konsekuensi yang adil dan sesuai dengan pelanggaran tersebut. Jadi ingat, peraturan itu bukan untuk menakut-nakuti saja, tapi juga untuk menciptakan suasana yang lebih tertib dan kondusif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pengelolaan waktu yang efektif. Waktu itu kan sangat berharga ya, apalagi jadi kelas. Jadi pengelolaan kelas ini, apa sih psikologi belajar dan pembelajaran itu? Psikologi belajar adalah cabang ilmu psikologi yang fokus untuk mempelajari gimana individu bisa dapetin pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman atau pengajaran. Nah, pembelajaran itu sendiri adalah proses yang bisa bikin perubahan dalam perilaku dan pemahaman seseorang. Hasil dari pengalaman-pengalaman yang mereka lalui. Nah, pembelajaran itu sendiri adalah proses yang bisa bikin perubahan dalam perilaku dan pemahaman seseorang. Hasil dari pengalaman yang mereka lalui. Jadi bisa dibilang psikologi belajar dan pembelajaran itu bisa membantu kita buat ngerti gimana siswa belajar dan gimana cara terbaik buat guru ngajarin mereka. Kenapa psikologi belajar dan pembelajaran itu penting? Kenapa sih penting banget buat kita ngerti psikologi belajar? Jadi gini,
psikologi belajar itu kan setiap orang kan punya cara belajar yang berbeda-beda ya. Ada yang suka belajar lewat gambar atau video visual, ada yang lebih suka baca buku, dan ada juga yang belajar lebih lebih mudah itu kalau dicoba langsung gitu. Dengan mengerti perbedaan-perbedaan itu, guru juga bisa desain nih pembelajarannya yang lebih sesuai dengan cara belajar masing-masing siswa. Selain itu, guru juga bisa lebih sabar dan bijak dalam menghadapi perbedaan cara belajar, serta kasih dukungan yang tepat buat setiap siswa. Teori-teori psikologi belajar. Sekarang kita akan bahas teori-teori yang sering dipakai dalam psikologi belajar. Jadi, tiap teori ini kan punya pendekatan yang berbeda-beda, tapi semuanya penting buat memahami bagaimana proses belajar berlangsung. Oke, yang pertama, ada teori belajar behavioristik. Di sini, teori ini ngomongin tentang perubahan perilaku yang bisa diamati sebagai akibat dari stimulus atau rangsangan tertentu. Contohnya ketiga tokoh utamanya adalah B.F. Skinner dan John Watson. Di sini, menurut teori ini, belajar itu sebenarnya adalah perubahan perilaku yang terjadi karena pengaruh dari lingkungannya. Ciri utama dari teori ini adalah disebut dengan penguatan. Misalnya, kalau siswa melakukan hal yang benar dan diberi hadiah atau pujian, mereka pasti bakal lebih semangat buat ngulangin hal yang sama. Tapi sebaliknya, kalau mereka melakukan kesalahan dan diberi hukuman, mereka bakal cenderung menghindari perilaku tersebut. Contohnya yang ada di dalam kelas, misalkan positive reformation. Contoh yang ada di dalam kelas itu misalnya yang positif, kalau siswa berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, mereka diberi pujian atau hadiah kecil. Kalau yang negatifnya itu misalnya kalau siswa berlaku baik, guru memberi kelonggaran seperti nggak ada PR untuk sementara waktu. Terus yang kedua ada teori kognitif. Di sini teorinya lebih fokus ke proses mental yang terjadi dalam diri tiap siswa. Jadi mereka dalam diri siswa. Yang kedua ada teori kognitif. Teori ini lebih fokus ke proses mental yang terjadi dalam diri siswa saat belajar. Tokoh penting di dalam teori ini adalah Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Di sini Piaget tuh ngomongin tahap perkembangan kognitif anak, sementara Vygotsky lebih tekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Jadi menurut teori kognitif ini, belajar itu bukan cuma soal menghafal saja, tapi juga soal bagaimana siswa memproses informasi, berpikir kritis, dan menyusun konsep-konsep baru. Contoh yang ada di dalam kelas itu seperti guru bisa menggunakan strategi berpikir kritis seperti memberi pertanyaan yang bikin siswa berpikir lebih dalam, terus menggunakan peta konsep atau diagram alur untuk membantu siswa mengorganisir informasi yang mereka pelajari gitu. Terus yang ketiga ada teori belajar sosial. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura dan lebih menekankan pada pentingnya modeling atau meniru. Menurut Bandura, siswa bisa belajar banyak hal dengan meniru perilaku orang lain yang mereka anggap sebagai model, bisa jadi guru, teman, atau bahkan tokoh publik. Jadi teori ini juga berbicara soal self-efficacy, yaitu keyakinan diri bahwa setiap orang tuh bisa berhasil dalam suatu tugas. Jadi kalau misalkan siswa yakin mereka bisa mengatasi tantangannya, mereka bakalan lebih berusaha keras. Contohnya yang ada di kelas itu misalnya guru bisa jadi role model dengan menunjukkan cara menyelesaikan masalahnya atau menunjukkan sikap positif dalam belajar. Yang kedua ada peer learning, di mana siswa bisa saling membantu meniru perilaku positif dari teman-temannya. Yang keempat ada teori konstruktivisme. 4. Teori konstruktivisme. Di sini teorinya dikembangkan oleh Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Teori ini dikembangkan oleh Jan Piaget dan Lev Vygotsky, dan menurut teori ini siswa nggak hanya menerima informasi begitu saja, tapi mereka membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Jadi pembelajaran yang efektif itu terjadi ketika siswa aktif dalam menyusun pengetahuan mereka sendiri, bukan sekedar menerima pengetahuan dari guru. Bukan sekedar menerima pengetahuan saja dari guru.
Jadi pembelajaran efektif itu terjadi ketika siswa aktif dalam menyusun pengetahuan mereka sendiri. Bukan hanya sekedar menerima pengetahuan saja dari guru, tapi juga contoh di dalam kelas itu menggunakan project based learning. Di sini di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek dan belajar dari pengalaman tersebut. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok supaya siswa bisa berbagi pendapat dan membangun pemahaman mereka bersama-sama. Penerapan psikologi belajar dalam pembelajaran. Nah, setelah kita ngerti teori-teori tadi, gimana sih cara kita menerapkan psikologi belajar dalam pembelajaran yang ada di kelas? Yang pertama, menyusun materi yang beragam sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi visual, auditori, kinestik gitu misalnya. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Ketiga, mengatur waktu fleksibel supaya siswa butuh waktu lebih banyak bisa belajar dengan tenang. Jadi, kesimpulannya, psikologi belajar dalam pembelajaran itu sangat penting banget buat ngebantu guru memahami bagaimana cara terbaik mengajarkan siswa. Dengan memahami teori-teori belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, guru bisa menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi setiap siswa kan unik ya, dan psikologi belajar, dengan adanya psikologi belajar ini bisa membantu kita untuk lebih peka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, supaya bisa memberi pengalaman belajar yang terbaik buat mereka yang membutuhkan pembelajaran, dan prosesnya itu bisa berjalan lancar gitu dengan nyaman dan kondusif. Jadi semoga penjelasan ini bermanfaat dan semakin bikin kalian paham kenapa psikologi belajar itu penting banget dalam dunia pendidikan.